MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Firianto. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi P-Euler dan sifat-sifatnya ya. Ya, mungkin ada yang sudah mengenal fungsi P-Euler, yang sudah belajar kongruensi bilangan pasti kemungkinan besar sudah mengenal fungsi P-Euler ya. Mungkin apalagi kalau sudah sampai belajar teorema Euler segala macam ya dan lain sebagainya ya. Tapi bagi yang belum ya, kita akan belajar bersama-sama mengenai fungsi P-Euler ini ya. Di sini kita akan membahas mengenai apa sih fungsi P-Euler tersebut dan ya definisinya maksud saya, dan juga sifat-sifat pentingnya ya. Tentunya kita akan bahas sekilas ya tentang bukti tanda kutip ya, mengenai sifat-sifat tersebut ya. Sekali lagi hanya bukti tanda kutip, artinya bukti yang bukan bukti sebenarnya ya, bukan bukti formal, tapi hanya bukti tanda kutip yang bisa membuat adik-adik ya, yang adik-adik yang baru belajar ya, bisa memahami dengan lebih mudah lah ya. Oke, kita langsung saja. Apa sih itu fungsi P-Euler ya? Fungsi P-Euler dari sebuah bilangan asli n ya, ini adalah didefinisikan sebagai banyaknya bilangan asli k ya, banyaknya bilangan asli k, dimana k-nya ya tentunya dimulai dari 1 gitu ya, lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan n ya, dimana banyaknya bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan n, dimana yang koprima dengan n ya, FPB-nya terhadap n itu sama dengan 1 ya. Nah, sekali lagi ini adalah banyaknya ya, bukan yang ditanya bukan k-nya ya, maksudnya fungsi P-Euler ini bukan k-nya tapi banyaknya k ya, banyaknya bilangan asli yang koprima ya, bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan n yang koprima dengan n gitu ya. Ya, sebagai contoh, contoh deh di sini, contoh. Agak kurang terlihat ya, mungkin warna hijau saja. Contoh misal P dari 2 ya. Kalau kita lihat kan bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 2 kan ya cuma 1 dan 2. Tentunya bukan 2 ya, karena FPB dari 2 dengan 2 ya sama dengan 2 itu sendiri ya. Jadi P dari 2 sama dengan 1. Contoh lagi, P dari 10 ya, 10 ya. Kalau kita jabarkan satu-satu ya, bilangan asli yang dari 1 sampai 10 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentunya jelas yang koprima dengan 10 bukan 2, karena ini FPB-nya 2 ya terhadap 10 ya. Lalu 4 juga bukan karena FPB-nya 2 ya, ini juga bukan, ini juga bukan, ini juga bukan ya, 10 sendiri juga bukan ya. Jadi kenapa dicoret ya, karena FPB antara 2 dengan 10 sama dengan 2, FPB antara 4 dengan 10 ya sama dengan 2 ya. Ya, FPB antara 6 dengan 10 ya sama dengan 2, bukan sama dengan 1 ya, bukan koprima. Oke, 5 sendiri juga kita coret ya, karena 5 sendiri adalah faktor dari 10 ya. Ya, oke, jadi yang koprima dengan 10 ya, bilangan asli yang kurang dari 10 dan koprima dengan 10 itu hanya ada 4 ya. Ya, jadi nilai P dari 10 ada 4. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sifat-sifat pentingnya. Yuk, kita bahas yuk. Sekarang kita akan membahas mengenai beberapa sifat penting dari fungsi P-Euler ini ya. Oke, yang pertama adalah kalau misal kita punya bilangan prima P ya, P adalah bilangan prima ya, maka P dari P itu sama dengan P dikurang 1 ya. Kenapa seperti itu ya? Coba sebagai gambaran mungkin kita perlu melihat beberapa contoh. Misal P dari 2 ya, itu ya jelas bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 2 yang koprima dengan 2 ya hanya 1, karena kalau dengan 2 ya FPB-nya 2 gitu ya kan. Jadi ini hanya ada 1. Ingat ya bahwa P dari n adalah banyaknya ya, banyaknya bilangan ya, bukan bilangan yang dimaksudkan tapi banyaknya ya. Jadi lebih kardinalitas kalau pada himpunan ya. Nah, ini contoh lagi P dari 3 ya, kalau kita jabarkan
bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 3, 1, 2, 3. Lalu yang koprima dengan 3 ya hanya ada 1 dan 2 ya, 3 sendiri enggak ya. Jadi ini sama dengan 2. Contoh lagi pi dari 5 ya. Kalau kita jabarkan semua bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan 5 ya, yang koprima dengan 5 ya 1 sampai 4. Ya 5 sendiri enggak karena FPB 5 dengan 5 ya 5 gitu ya kan. 4. Nah, oke, sudah terbayang ya. Jadi karena sebuah bilangan prima itu habis dibagi 1 dan dirinya sendiri yaitu P itu sendiri ya. Maka kalau yang koprima dengan P, kalau dengan 1 jelas pasti koprima ya. Ya, jadi kalau kita jabarkan 1, 2, 3, 4 sampai P ya, katakanlah P kurang 1 sampai P gini ya kan. Maka jelas yang koprima dengan bilangan prima tersebut ya mulai dari 1 sampai P-1 ya, karena kalau dengan P dia bukan koprima ya, sama dengan P FPB-nya kan ya. Jadi pi dari P ya, susah ya namanya, pi dari P itu sama dengan P kurang 1 kalau P itu adalah bilangan prima ya. Itu sifat penting pertama ya. Sifat penting kedua adalah kalau pi dari P bilangan prima, sekali lagi P nya masih bilangan prima, berpangkat, kita sebut berpangkat N lah ya, gitu ya. Ya, berpangkat N. Oke, mungkin saya akan gunakan K saja karena kalau N nanti kita akan gunakan sebagai simbol bilangan asli biasanya ya. Oke, ini sama dengan P berpangkat K dikurang P berpangkat K-1, atau kalau disederhanakan P berpangkat K-1 dikali P kurang 1, kurang lebih seperti ini ya. Atau ada juga yang menulis seperti ini, atau ya bisa juga ditulis P pangkat K kali 1 dikurang ya, ini 1 per P ya, karena kan 1 per P kan P pangkat K kali dibagi P ini kan sama dengan P pangkat K-1 ya. Jadi ya oke ya, satu diantara boleh apa boleh memilih satu diantara ini karena ketiga ini ekuivalen ya, sama saja. Oke ya. Ya, sebagai gambaran ya, sekali lagi sebagai gambaran adalah misal pi dari 2 pangkat 2 ya. Sekali lagi P nya harus prima ya. Ini kan berarti pi dari 4 ya. Oke, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 ya, bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 4 ya. Tuh yang koprima dengan dia, jelas yang ini bukan, yang ini juga bukan. Jadi hanya ada 2. Hanya ada 2. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat lagi contoh lagi, misal 2 pangkat 3. Ini 8 ya. Oh, sorry. Ya, pi dari 8 maksudnya ya. Ini pi dari 8 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, yang koprima dengan dia tentu bukan yang 2 ya. 2 ini bukan koprima dengan dia. Ini kita hapus dulu ya. Nah, jadi hanya ada berapa? 1 2 3 4. Ada 4. Nah, nanti kita akan lihat nih gimana sih proses proses untuk menentukan nilai pi dari sebuah bilangan prima berpangkat ya. Oke, misal pi 3 pangkat 2. Nanti adik-adik akan tahu ya. Atau ini nih, pi dari 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Tentunya yang bukan koprima dengan dia yaitu kok 3 6 9 ya. Oke, jadi ini nilainya sama dengan 1 2 3 4 5 6. Nah, gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi pi dari 3 pangkat. Oh, kalau 3 pangkat 3 sudah besar ya. Oke. Ya bolehlah 3 pangkat 3 lah ya. 27 ya, pi dari 27. 1 2 3 4 dan seterusnya sampai 27 ya.
Yang tidak koprima ya, yang tidak koprima dengan dia tentu yang habis membagi 27 ya. Pasti 3 kelipatan 3 pasti semua tidak koprima dengan dia. 6 ya kan. Mulai dari apa? 1 kali 3, 2 kali 3 ya, 3 kali 3 nanti pasti harus kita buang maksudnya ya. 9 ini nanti kita harus buang karena ini tidak koprima. Sampai 27 sendiri harus kita buang karena sudah jelas ya kalau 27 ya. Ini sendiri kan juga bisa kita nyatakan sebagai 9 kali 3 ya. Oke. Nah, terus gimana? Jadi berapa banyak pi dari 27? Ya, berarti kalau kita lihat dari sini 27 dikurangi berapa? Dikurangi 9 pasti ya, kurangi 9. 9 itu dari mana? 9 itu dari 27 bagi 3 ya. Nah, ini sama dengan 18. Kalau kita lihat lagi ke atas lagi juga ini sebenarnya pi dari 9 itu sama dengan ya dari 9 dikurangi berapa? Kurangi 3. 3 itu sebenarnya 9 dibagi 3 karena ya kelipatan 3 kan, semua bilangan yang habis membagi 3 pasti habis membagi yang habis dibagi 3 pasti habis membagi 9 gitu ya. Yang habis ya kelipatan oke, sebentar, takutnya saya salah bicara. Jadi semua bilangan yang kelipatan 3 ya pasti tidak koprima dengan 9 ya. Oke, ya takutnya saya salah bicara. Oke ya. Ya jadi ini ya dikurang 3 ya, betul ya. Nah, begitu juga yang ini nih. Ini ya berarti pi dari 8 bisa kita hitung dari 8 dikurang ya, 8 dikurang kelipatan semua kelipatan 2 ya. Yang berada di antara 1 sampai bukan di antara, yang berada di 1 sampai 8 yaitu 8 bagi 2 ya, 8 bagi 2 itu ada 4 ya, pasti ada 4 buah kelipatan 2 ya kan. Nah, jadi sama dengan 4, betul ya. Nah, jadi contoh lagi misal kalau pi dari 5 kuadrat. Kalau kita jabarkan 1 sampai 25 ya, ini kan 25 kan. Pasti ada 25 bilangan asli, tapi kita harus kurangi, kita hilangkan ya yang tidak koprima dengan 25. Pasti adalah bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 5, pasti tidak koprima ya. 5 kan dengan 25 FBB-nya 5. 10 dengan 25 FBB-nya 5 ya. 15 dengan 25 FBB-nya 5 ya. Jadi kita hilangkan semua yang kelipatan 5 ya. Itu sebanyak 5 ya, dari 25 dibagi 5 gitu ya. Jadi ini sebanyak 20 ya, sehingga pi dari sebuah bilangan prima berpangkat k ini bisa dihitung dari, kalau kita jembreng gitu ya, bilangan asli dari 1 sampai P berpangkat K ya, P pangkat K itu sendiri sebanyak P pangkat K dikurangi ya, dikurangi P pangkat K ya, banyaknya yang harus kita bagi dengan semua kelipatan bilangan prima tersebut, dikurangi dibagi dengan P gitu maksud saya, dibagi ya, P pangkat K dikurangi P pangkat K dikurangi P, atau P pangkat K dikurangi P pangkat K min 1, atau dari sini pun sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi P pangkat K 1 min 1 per P. Ada yang senang dengan bentuk yang ini, boleh ya. Ada yang senang dengan bentuk yang ini juga boleh ya. Ada yang senang dengan bentuk P pangkat K min 1 dikali P kurang 1, boleh gitu ya. Jadi terserah mau senang dengan bentuk yang mana ya. Oke, itu adalah sifat yang kedua ya, sifat yang kedua. Oke, lalu kita akan bahas yang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ya dari fungsi pi Euler ini adalah kalau misal A dan B koprima ya, atau FBB-nya sama dengan 1 gitu ya. Maka pi dari A dikali B ya sama dengan pi dikali A dikali dengan pi dari B gitu ya kan. Ya,
Ya, sebenarnya ini sudah terlihat ya, ya. Oke, kita ambil contoh saja dulu ya. Pi dari misal ya 2 lah ya. 2 itu kan 1. Pi dari 7 ya, pi dari 7 atau mungkin jangan 7 deh. Ini pi dari 3 saja. Pi dari 3. Pi dari 3 itu sama dengan 2 ya. Lalu pi dari 10 ya, pi dari 10 ya, pi dari 10 sama dengan 4 ya, sama dengan 4 ya. Ya, karena yang koprima dengan 10 ya 1 3 7 9 ya. Oke ya. Nah, karena 3 dan 10 itu koprima ya, maka ya pi dari 3 kali 10 yaitu 30 ya. Pi dari 30 juga sama dengan pi kali 3 dikali pi kali 10 ya. Oh, pi dari 3 dikali pi dari 10 ya. Pi 10 ya. Pi 3 pi kali pi 10 ya. Ini kadang-kadang sering salah bicara ya. Jadi ini sama dengan 8 ya. Ya, kita bisa lihat saja sih kalau misalkan dari pi dari 30 kan, kalau kita benar-benar datakan 1 sampai 30 gitu ya kan. Ya, karena 30 itu kan faktorisasi primanya kan 3 kali 2 kali 5 gitu ya. Berarti yang merupakan kelipatan 2 pasti tidak koprima dengan dia ya. Kelipatan 2 ini kan sebanyak 30 dikurangi kelipatan 2, yang kelipatan 2 itu ada sebanyak 15, lalu kita kurangi lagi yang kelipatan 3 itu sebanyak 10, lalu kita kurangi lagi ya yang kelipatan apa? Ya, jadi yang kelipatan berapa? Kelipatan 5. Kelipatan 5 itu ada 6. Tapi kita tambahkan dengan yang kelipatan 2 dan 3 yaitu kelipatan 6 yaitu 5 ya. Yang karena terhitung 2 kali ya. Yang kelipatan 2 dengan 5 10 yaitu ada 3. Lalu yang kelipatan 3 dan 5 yaitu kelipatan 15 itu ada 2. Lalu kita kurangkan lagi yang kelipatan ketiganya yaitu 1 gitu ya. Ya, ini sama dengan 30 kurangi 15 ya 15 kurangi 10 5 kurangi 6 negatif 1 ditambah ini 10 ya, ini 10 dikurang 1 ya. Ya, 8 ya. Jadi memang sama ya, sama-sama 8. Oke, untuk sifat penting yang keempat ya, betul ya. Sifat penting yang keempat ya, ini ketiga ya. Oke, sifat penting yang keempat adalah Q ya, kita perumum ya kalau Q dari sebuah bilangan n ya. Oke, dimana misalkan ya ini sama dengan n dikali dengan 1 dikurang ya 1 per P 1 dikurang 1 per P2 1 dikurang 1 per P3 sampai ya tergantung n nya ini punya faktorisasi primanya. Kalau kita bentuk punya faktor prima seberapa banyak gitu ya, maksud saya ya. 1 dikurang 1 per misal PK ya. Nah, dimana P1 sampai PK ini adalah bilangan-bilangan prima ya, adalah faktor-faktor prima dari n. Oke. Ya, kita akan melihat langsung saja buktinya ini ya. Oke. Nah, ini jadi misal n-nya tadi sama dengan P1 pangkat K1, P2 pangkat K2, P3 pangkat K3 sampai P. Oke, ini jangan pakai K, berarti ini pakai M lah ya. Tuh, PM pangkat KM gitu ya kan. Maka Pi dari N ya, Pi dari N sama dengan apa? Pi dari P1 pangkat K1 kali P2 pangkat K2 sampai P3 sampai dengan PM pangkat KM ya. Nah, ini sama dengan Pi P1 pangkat K1 dikali Pi P2 pangkat K2 dikali Pi P3 pangkat K3 sampai dikali Pi PM berpangkat KM. Nah, ini tadi kita sudah bahas, ini sama dengan
sebanyak P1 ya berpangkat K1 min 1 kali P min 1 ini ya. Ini juga sama, P2 pangkat K2 min 1 kali P min 1 ya. Oke, dan seterusnya sampai ini PM pangkat KM min 1 dikali P min 1. Oke ya. Oke. Ini sama dengan ini sama dengan ya ini P1 pangkat K1 per P1, ini P1 ya, ini P2, ini PM gitu. Oke ya, ini P1 pangkat K1 per P1 dikali P1 min 1, P2 pangkat K2 per P2 dikali P2 min 1, dan seterusnya PM pangkat KM per PM ya dikali P pangkat M min 1. Oke, dari sini ya P1 K1 kali P2 K2 sampai PM pangkat KM ya, maksud saya pangkat yaitu ya, per P1 kali P2 kali dan seterusnya kali PM dikalikan dengan P1 min 1, P2 min 1, P3 min 1 sampai PM min 1. Nah, ini sendiri adalah N. Nah, ini adalah N ya. Oke. Ini kalau kita yang kita bagi adalah ini per P1 ya. P2 min 1 per P2, P3 min 1 per P3 dan seterusnya sampai PM min 1 per PM ya. Maka ini akan kita peroleh N 1 min 1 per P1 kali 1 min 1 per P2, 1 min 1 per P3 dan seterusnya 1 min 1 per PM. Nah, ini untuk nilai Pi dari N, untuk N bilangan asli ya. Ya, ini adalah ya bisa kita katakan sebagai rumus dari Pn ya, fungsi Euler Pi ya, Pi Euler ya. Oke, ya. Ya, sebagai contoh ya, tadi sebenarnya kita sudah menghitung sudah menentukan Pi dari 10 gitu ya kan. Kita bisa mengerjakannya dengan atau menentukan nilainya dengan memfaktorisasi 10, yaitu ini 2 kali 5 gitu ya kan. Lalu kita bisa menggunakan sifat yang ketiga ya tadi ya, Pi 2 dikali Pi 5 gitu ya kan. Ini sama dengan 1, ini 4, yaitu 4 ini ya. Atau kita bisa menggunakan sifat yang ini nih ya, rumus yang ini ya. Oke, Pi dari 10 ya udah sama dengan 10 ya dikali dengan 1 min 1/2 dikali 1 min 1/5 ya, ini sama dengan 10 dikali setengah dikali 4/5 ya. Jadi ya 10 bagi 2 bagi 5 ya, berarti ini sama dengan 4 ya. Jadi sama saja ya. Oke, contoh satu lagi, misal Pi dari 15 lah ya. Ini kita bisa menyatakan, kita bisa faktorisasi prima 15. Ini 3 kali 5. Oh, oke. 3 kali 5 ini sama dengan Pi 3 dikali Pi 5 sama dengan 2 kali 4 ya, sama dengan 8 ya. Atau Pi 15 kita bisa langsung hitung sama dengan 15 dikali 1 dikurang 1/3 dikali 1 dikurang 1/5 sama dengan 15 dikali 2/3 dikali 4/5 ya, coret gitu ya kan, sama dengan 8 juga ya. Oke ya, jadi sama saja ya, memang karena asal mula dari rumus ini juga kan dari yang atasnya ya kan. Oke ya, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk klik untuk like ya, untuk like, share dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Bye bye.